Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, para pendengar dimanapun saudara-saudara berada. Senang dapat bertemu kembali bersama kami Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Kita akan bersama-sama belajar untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak untuk kita semuanya bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah mempertemukan kami kembali di udara untuk kami bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah para pendengar dimanapun mereka berada. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, kiranya Tuhan akan tolong mereka. Tuhan akan terus tuntun mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Para pendengar yang kasih Tuhan, sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya rindu untuk kita semuanya mendengarkan sebuah pujian yang pastinya akan memberkati kita semuanya. Pujian ini dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari kita bersama-sama menikmati pujian ini. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Pujian yang begitu sangat memberkati kita semuanya. Bagaimana hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kita hidup di dunia hanyalah sementara, saudara. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita masih ada di dalam dunia ini, apa yang harus kita kerjakan?
Pujian tadi sungguh memberkati kita semua bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita dapat datang kepada Tuhan. Kesempatan untuk kita dapat melayani Tuhan. Dan kesempatan untuk kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, para pendengar dimanapun berada, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. LAI memberikan judul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu kisah ini terjadi ketika Tuhan Yesus telah bangkit. Dia bangkit dan ia harus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang pada saat itu sedang mencari ikan. Dan ia bertemu kepada Petrus, dan ia bertanya sampai 3 kali, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Kata kasih pada ayat tersebut digunakan dengan kata agapos, yang artinya adalah kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tanpa pamrih. Karena kita tahu dari kisah sebelumnya ketika Tuhan Yesus sedang akan disalibkan, ada banyak orang yang bertanya kepada Petrus waktu itu, "Engkau pasti muridnya?" Jawab Petrus, "Tidak." "Engkau pasti salah satu dari mereka?" Petrus pun menyangkal, "Tidak." Sampai 3 kali Petrus menyangkal, dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa Petrus akan menyangkal dirinya sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah saudara, kasih yang sungguh-sungguh terkadang kali selalu dipertanyakan, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Nah dari ayat ini saya memberikan tema firman Tuhan pada hari ini, yakni dicari orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ada banyak lowongan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan Allah. Jika perusahaan di dunia membutuhkan pekerja dengan sederet daftar kriteria, Allah hanya mencari orang-orang dengan satu kriteria, yaitu sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dalam teks ini, Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali untuk mengecek kesungguhan hatinya dalam mengasihi Yesus.
pertanyaan ini sebenarnya bukan saja ditujukan kepada Petrus, tetapi kepada semua murid yang lain dan kita semua, orang-orang yang telah dikasihinya. Walaupun demikian, para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki komitmen diri kita untuk kita dapat mengiring Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus, terkadang situasi membuat kita kasih yang awalnya menjadi komitmen kita yang sungguh-sungguh, tetapi oleh karena keadaan situasi yang menekan setiap kita, sehingga kasih yang tadinya sungguh-sungguh menjadi luntur. Sama seperti ketika Petrus diperhadapkan sebuah situasi yang sangat sulit. Ia harus menyangkal Yesus 3 kali. Nah saudara, Yesus menghendaki kasih kita kepadanya adalah kasih yang penuh, kasih yang utuh dan tidak terbagi. Yang menjadi pertanyaan adalah, kasih yang bagaimanakah itu? Kasih yang seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki bagi setiap kita yang sudah mengambil komitmen untuk menjadi murid-murid Tuhan? Dari ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17, kasih yang bagaimana yang Tuhan kehendaki adalah kasih yang mengandung tanggung jawab. Setelah Petrus menyatakan bahwa ia mengasihi Yesus, kemudian Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kasih yang abstrak harus diwujudkan dengan sikap yang bertanggung jawab dalam menunaikan tugas pelayanan. Tuhan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan khusus kepada orang-orang yang mengasihi Dia, masing-masing dengan tugasnya sendiri-sendiri. Ketika para pendengar yang mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini, apa yang menjadi tanggung jawab saudara-saudara? Entah itu di gereja, entah itu di dalam usaha pekerjaan saudara, entah itu di rumah. Lakukanlah setiap masing-masing pekerjaan saudara dengan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang pelayan altar, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai pelayan diakonia, harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai suami, sebagai istri, dan juga sebagai anak, lakukanlah semuanya dengan penuh tanggung jawab, saudara. Jangan pernah melalaikan akan tugas tanggung jawab kita. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus tentang Yohanes pada ayat yang ke-20 sampai yang ke-22, di sana Yesus menjawab, tidak usah menghiraukan tugas yang diberikan kepada orang lain. Yang harus dilakukan Petrus adalah melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan Petrus telah membuktikannya sejak dia dipulihkan Tuhan sampai akhir hayatnya. Dia menjadi martir karena melakukan tugasnya. Ketika Petrus mengalami pertobatan yang begitu luar biasa, ketika Yesus terangkat ke surga, Petrus mengambil komitmen untuk dia menjadi fokus di dalam pelayanannya. Dia harus memberitakan firman Tuhan lewat khotbah-khotbahnya, lewat mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah kita dapat membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam menunaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita? Jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi saudara, yang pertama adalah kasih yang sungguh-sungguh. Yang Tuhan mau adalah kasih yang mengandung tanggung jawab. Dan yang kedua, kasih yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Dari ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19, di sana saya membuat poin bahwa kasih yang dikehendaki oleh Allah adalah kasih yang mengandung pengorbanan. Yesus sedang berkata tentang konsekuensi yang akan diterima Petrus sebagai akibat dari tindakan mengasihi Tuhannya dengan sungguh-sungguh, yaitu salib atau penderitaan.
Memang kasih belum menjadi kasih yang sesungguhnya sampai ada korban yang diberikan sebagai bukti kasih itu sendiri. Jika kita mengatakan kita mengasihi seseorang, sudah pasti kita akan berkorban untuk orang tersebut. Sebagaimana perkataan Tuhan Yesus, begitu jugalah akhir hidup Petrus. Ia telah membuktikan kata-katanya sendiri kepada Tuhannya. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Sebelum hidupnya berakhir, ia telah menasehati dan mendorong orang-orang percaya yang digembalakannya agar tetap bertahan dan setia dalam penderitaan-penderitaan yang mereka alami oleh karena Yesus Kristus. Ia mendorong kita semua untuk mengikuti teladan Kristus yang telah membuktikan kasih-Nya kepada manusia dengan memikul salib, menanggung hukuman dosa yang seharusnya ditanggung oleh kita sendiri, orang-orang yang berdosa. Kasih harus ada pengorbanan, saudara. Contoh yang lain adalah tentang hal mengampuni. Mungkin di dalam mulut kita, mengampuni itu sangatlah mudah untuk mengucapkannya, tetapi hati kita terkadang belum tentu kita mudah untuk mengampuni. Menjadi pertanyaan adalah mengapa kita harus memaafkan? Pengampunan adalah tindakan sadar memutuskan untuk melepaskan kebencian telah merugikan. Tidak peduli apakah mereka itu benar-benar layak diampuni atau tidak. Sebagian kita rentan terluka oleh kemarahan, kekecewaan, dan kehilangan. Andai sehari saja kita mengalami 3 kali terluka, maka lebih 1000 kali dalam setahun. Masalahnya ada yang mudah memaafkan dan juga ada yang sulit untuk memaafkan. Bagi yang mudah memaafkan akan mengalami manfaat dari mengampuni, tetapi sebaliknya, mereka yang sulit mengampuni akan mengalami banyak masalah psikis maupun fisik mereka. Dan gaya hidup memaafkan bisa dipelajari asalkan kita mau, saudara. Sifat pendendam atau sulit memberi maaf pada sebagian orang memang sudah diwarisi sebagian individu dari pola asuh yang salah di rumah. Mengelola sisa luka. Sebagian luka di dalam jiwa kita berbekas. Ada sisa. Terluka itu seperti ada seseorang menusuk hati kita dengan paku. Saat rekan yang melukai meminta maaf, itu baru proses mencabut paku. Tapi selalu ketika paku dicabut, selalu ada sisa, yakni berupa lubang bekas paku tadi, bahkan karat yang tertinggal pada luka tadi. Nah, jika bekas lubang itu tidak ditutup dengan baik, maka sisa itu masih sangat terasa. Kalau yang bersangkutan tidak minta maaf, maka lukanya jauh lebih dalam dan sakit. Tapi kalau ada rekonsiliasi, sisa itu bisa dinikmati. Luka kekecewaan karena pengkhianatan, luka kemarahan karena penghinaan, atau luka kesedihan karena kehilangan sesuatu yang berharga, pasti selalu akan ada sisa. Dan sisa itu bisa berpengaruh buruk, tapi bisa juga tidak. Sebagian orang ternyata sanggup memaafkan dan menikmati kenangan bekas luka tadi. Kenangan pahit atas pengalaman buruk memang tidak mudah hilang. Meski tak jarang si pemilik luka itu kadang berpura-pura sudah sembuh. Tapi jika dia bertemu kembali dengan memori atau orangnya secara langsung, luka itu bisa mendadak kambuh. Dan menutup bekas luka, hati manusia yang berdosa memang rentan terluka. Apalagi masa kanak-kanak kita besar tanpa kasih sayang dan kekerasan. Gelas cinta kita kecil dan bocor, membuat kita rentan untuk dilukai, mudah tersinggung, mudah kecewa, atau mudah marah. Kita tumbuh menjadi pribadi yang tidak dewasa dan cenderung egois.
Situasi inilah yang menambah luka itu mudah kambuh dan terasa sakit kembali. Bahkan hanya karena faktor pencetus yang biasa, luka itu akan menjadi kambuh yang begitu besar. Karena itu para pendengar dimanapun berada, kita perlu berlatih menutup bekas luka tadi. Kalau orang yang menyakiti kita tidak mau minta maaf atau tidak mampu mengubah diri kita sendiri, kita sendirilah yang memulihkannya. Toh, itu hati kita sendiri, hidup kita sendiri. Jangan sampai kita terganggu hanya karena menunggu maaf dari orang tersebut. Jangan kita tersiksa karena terus berharap orang itu berubah. Kita tidak bisa mengubah seseorang, tetapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Jadilah dewasa. Ambil tanggung jawab atas lukamu sendiri. Kita tinggal dengan orang yang berdosa, yang kapan saja bisa melukai kita. Sebaiknya kita mencegah sebelum kita dilukai. Kalau sudah terlanjur terluka, kita perlu segera memutuskan untuk memaafkan. Meski orang tersebut tidak minta maaf. Sebab cinta kreatif atau agape memampukan kita untuk memaafkan mereka yang tidak tahu apa yang dia sudah perbuat. Dan kita harus belajar dari setiap luka. Memaafkan artinya ingat, tapi sudah tidak sakit. Jika saudara memutuskan untuk memaafkan, maka saudara mampu menikmati bekas luka tadi. Berani menelusuri pengalaman Anda dilukai, mengambil hikmah dari pengalaman itu. Akhirnya, dengan bekas luka tadi, Anda berani mendampingi mereka yang terluka. Dan perlu diingat bahwa luka itu adalah investasi. Dengan bekas luka tadi kita cakap berempati karena pernah merasakan luka yang sama. Kita dapat menghibur dengan penghiburan yang pernah kita terima. Jadi tak ada luka yang sia-sia. Memang semakin dalam luka, semakin besar daya pengampunan dibutuhkan. Ada kalanya kita tak mampu menjalani luka kita sendiri. Kita butuh teman, kita butuh dukungan sosial. Selain itu, sebagian luka butuh proses waktu yang tidak pendek. Yang penting adalah belajarlah untuk berbagi. Belajar terbuka dengan yang kita percaya, berbagi perasaan kemarahan, luka, kekecewaan kita. Kita butuh sahabat yang menemani kita saat menjalani bekas luka tadi sampai kita menang mengatasi luka. Meski memaafkan itu sulit, tetapi itu dapat dipelajari dan dapat dipraktekkan melalui berbagai cara, di antaranya mengembangkan empati dan mengungkapkan emosi kita dengan cara yang tepat. Jadi saudara, kasih membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan itu bisa berupa hati kita. Pengorbanan itu bisa berupa empati kita untuk kita dapat menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Dan menjadi poin yang terakhir, bagaimana kasih yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan adalah dari ayatnya yang ke-24. Saya memberikan poin bahwa kasih yang dikehendaki oleh Allah adalah kasih yang dapat menjadi saksi dan dampak bagi sesama. Setelah mendapatkan tugasnya, Petrus dan murid-murid Tuhan menjadi saksi atas kebenaran dan menjadi dampak bagi semua orang. Petrus dengan murid-muridnya melayani setiap orang yang mereka jumpai. Mereka menjadi saksi bahwa kebenaran itu adalah Tuhan, bahwa kebenaran itu telah hidup. Mari kita nyatakan itu semuanya dengan menjadi saksi-saksi Kristus atas kebenaran-kebenarannya dan menjadi dampak bagi semua orang, menjadi pengaruh karena kita adalah garam, kita adalah terang. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi dampak yang positif bagi orang di sekitar kita. Sehingga melalui gaya hidup kita akan ada banyak orang yang melihat pancaran Kristus di dalam setiap gaya hidup kita. Dan kita telah menjadi
berkat bagi orang banyak. Pujian tadi menyatakan bahwa selama kita masih hidup, selama masih ada kesempatan, mari kita menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Yang saat sedang lemah, kita hibur mereka. Yang saat sedang membutuhkan pertolongan, kita tolong mereka. Ini adalah tugas tanggung jawab kita. Dan kasih yang seperti itu adalah kasih yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya dapat memberkati setiap pendengar yang mendengarkannya. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan akan tolong mereka. Tuhan ajar kami untuk kami dapat terus mengasihi sesama kami, untuk kami dapat terus menjadi murid-murid yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari satu Tuhan, satu jalan, kabar baik, dan menuju kedewasaan rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gembala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 02718533323 atau nomor HP atau WA di 0817175441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologia Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja, disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta. Telepon 853-244. Email sttberitahidup@gmail.com. Website www.sttberitahidup.ac.id. Demikianlah firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817175441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Radio Rasinda,
Untaian Nada Penabur Kasih.